Kapal kargo MV Elite Enterprise yang mengangkut 220 kontainer terbakar di dermaga Jamrut Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang baru tiba dari Atapupu, NTT tersebut terbakar saat hendak bersandar di dermaga. Dugaan sementara ada korsleting listrik pada ruang mesin. Untuk mengantisipasi kebakaran agar tidak menjalar ke kapal lainnya, semua kapal di dermaga sekitar dipindahkan menjauhi lokasi kebakaran. Itu tiba-tiba ada getaran dari kamar mesin. Kemudian karena ada getaran, kemudian si KKM, kepala kamar mesin, mematikan semua mesin yang ada di kapal, main engine-nya. Kemudian karena main engine tidak jalan, akhirnya Pandu meminta bantuan satu tunda lagi. Jadi ada 2 tunda yang membantu menyadarkan kapal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kapal kargo ini, namun aktivitas bongkar muat di dermaga Jamrut Selatan sempat terganggu. 19 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam setelah kejadian. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa kembali di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Propam Mabes Polri menangkap Kapolda Jawa Timur terpilih Irjen Teddy Minahasa karena terjerat narkoba. Irjen Teddy Minahasa ditangkap terkait narkoba. Penangkapan Irjen Teddy Minahasa diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Kapolri untuk tegas terkait penangkapan Irjen Teddy Minahasa. Habibur Rahman juga meminta Kapolri untuk segera melakukan reformasi di tubuh Polri. Mendapat rumor ya, banyak sekali yang telepon kami dan ketemu teman-teman tadi Komisi 3 juga saling bertanya soal isu penangkapan terhadap Kapolda Sumbar atau Kapolda Jatim yang baru, Saudara TM, terkait kasus narkoba. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Polri, ya, walaupun kami coba menghubungi Pak Kapolri dan pejabat-pejabat di Polri, rata-rata nggak aktif karena memang mungkin masih di istana. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai Kapolda Jawa Timur berdasarkan telegram Kapolri. Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara per 11 Oktober 2022, Irjen Teddy memiliki harta hampir 30 miliar rupiah. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan, harta bergerak serta kas dan setara lainnya. Irjen Teddy ini tercatat tidak memiliki utang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak main-main terhadap jajarannya yang terlibat narkoba. Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena jual beli narkoba. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada 2 hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas.
Pemirsa, Irjen Teddy Minahasa saat ini telah ditahan terkait kasus jual beli narkoba. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kami telah tersambung bersama dengan Esra Ambarita, rekan kami yang bertugas di Bareskrim Mabes Polri. Esra, kita ingin mendalami informasi terbaru mengenai penangkapan Irjen Teddy Minahasa. Esra. Ya, selamat sore Abraham dan juga pemirsa. Informasi yang kami dapatkan pada malam hari ini dari Kapolri langsung mengumumkan bahwa kronologi penangkapan dari Teddy Minahasa ini bermula dari pengungkapan jaringan narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya dengan melibatkan beberapa jajaran Polri, yakni mulai dari Bribka, maksud kami berstatuskan Bribka, kemudian juga berstatuskan mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dan setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut, ternyata ini mengarah kepada TM ataupun Teddy Minahasa. Dan saat ini penempatan khusus sudah dilakukan dari pihak Propam, namun secara spesifiknya ruangannya di mana ini tidak disebutkan dari pihak Kapolri. Terkait hal ini juga proses hukum pun akan dilakukan mulai dari pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH, kemudian juga akan dilakukan proses etik dan keadilan dalam hukum atau penegakan hukum yang disampaikan kepada Kapolri. Dari Kapolri menekankan bahwa siapapun nanti unsur Polri yang terlibat atau jika dilakukan pengembangan akan ditegakkan, ataupun nanti ini dari pemberhentian secara tidak hormat kembali, seperti itu Abraham. Dan terlepas dari hal ini juga dari pihak Kapolri masih mendalami apakah ada pihak-pihak lain yang masih berkesinambungan ataupun masih ada terlibat dalam hal ini. Abraham. Ya, bisa dijabarkan sebetulnya apa peran Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual beli narkoba, Esra? Esra, apakah bisa dijabarkan, Esra, apa peran dari Irjen Teddy Minahasa? Ya, kami alami gangguan komunikasi nampaknya bersama dengan Esra Ambarita, rekan kami yang bertugas di Bareskrim Polri. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini masih informasi yang terkait dengan Irjen Teddy Minahasa. Di tengah pemanggilan pejabat Polri untuk menerima arahan Presiden Jokowi di Istana Negara, satu Kapolda justru ditangkap Propam karena terlibat kasus narkoba. Irjen Teddy Minahasa yang 4 hari lalu baru ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur, kini terancam pendisiplinan jika terbukti terjerat kasus narkoba. Baru 4 hari berlalu setelah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa Putra ditangkap terkait narkoba. Irjen Teddy Minahasa merupakan perwira tinggi Polri, jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993. Lahir di Minahasa 23 November 1970. Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat pada 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, di antaranya staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopaminal di Propam Polri, dan juga ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemirsa, meski Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT terhadap suaminya Rizky Bilar, namun polisi tidak serta-merta melepaskan proses hukumnya. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.